Hai semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Cerita Senin Malam. Gak bosan-bosan aku untuk ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Cerita Senin Malam. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Spotify-nya Cerita Senin Malam. Dan follow akun sosial medianya Cerita Senin Malam. Linknya ada di bio ya, jangan lupa support. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Cerita Senin Malam. Nah, di episode kali ini aku mau bahas yang lagi tren nih minggu-minggu ini. Ya, lagi tren itu adalah cowok yang cowok yang dibiayain sama ceweknya, cowok yang minta-minta duit ke ceweknya, alias kalau kasarnya tuh mokondo. Dulu aku nggak ngerti apa itu istilah mokondo itu, cuman ya buat kalian yang paham-paham aja ya kasih tau lah ya di komen kepanjangannya itu apa. Aku nggak mau jelasin secara rinci apaan itu kepanjangannya. Agak jadi boleh ditulis di komen ya buat yang nggak tahu. Oke, jadi cerita Senin Malam kali ini tuh ada cerita dari salah satu sahabat Cerita Senin Malam, sebut aja namanya Della. Nah, Della ini punya hubungan sama seorang cowok dulu beberapa tahun silam, udah putus sekarang. Dia punya pengalaman tuh, cowoknya tuh kayak mokondo gitu, suka minta-minta uang kayak dengan alasan yang menurut dia agak logis, tapi ternyata lama-lama tuh minta terus dan alasannya bermacam-macam, tapi masih agak logis gitu menurut si Della. Kita sebut aja nama cowoknya nih Robby ya. Nah, jadi di akhir-akhir hubungan mereka ini, sebelum ketahuan kalau Robby itu suka morotin Della, Robby itu tingkahnya mulai aneh. Kadang-kadang tuh suka ngilang, dan kalau jalan tuh pernah satu ketika mereka waktu jalan, udah ke tempat makan, udah pesen makan dan mau bayar, tiba-tiba si Robby bilang, yang pakai uang kamu dulu lah ya, aku cuma ada segini nih, kayaknya nggak cukup. Ya si Delanya juga nggak keberatan lah ya kan, kayak mungkin mereka sistem pacarannya ya sama-sama saling bayar gitu ya, mungkin gitu. Jadi Delanya nggak keberatan untuk mau bayarin makan saat itu. Terus setelah makan beberapa minggu apa beberapa bulan gitu, si Delanya juga udah lupa sih, pernah si Robby tuh bilang kayak gini, yang aku kangen deh sama kamu, pengen ketemu tapi aku nggak ada uang. Loh, kenapa alasannya kangen gitu kalau mau minta uang? agak aneh nih. Oh, emang kamu ada pegang berapa? Gak banyak sih, kata Robby-nya. Aku gak megang banyak, soalnya uangnya kemarin dipakai sama kakak aku ada keperluan. Ya kali gitu, gak ada megang uang sepeser pun, apa semua uang dia dikasih ke kakaknya gitu. Ini mulai mencurigakan. Tapi si Della dengan kebucinan dia, dengan kebodohan dia gitu, akhirnya dia, ya udah nih aku kirim. Jangan dikirim. Loh, kenapa nggak dikirim gitu kan? Iya, jangan dikirim, ntar aku ambil aja ke rumah kamu. Akhirnya ketemulah, karena kan alasannya kangen kan, terus nggak ada uang. Akhirnya si Robby nyamperin Della ke rumahnya. Niat hati si Robby mungkin cuma mau ngambil uang kali ya, cuma aja manfaat aja gitu. Udahlah ke rumahnya, alasannya kangen gitu, padahal aku cuma mau ngambil duitmu aja gitu. Dan akhirnya datanglah si Robby menjemput uang. Menjemput uangnya. Datangnya duduknya cuma sebentar gitu, kayak gak nyampe setengah jam lah, mungkin adalah minum sebentar, ngobrol,
Terus yang kayak aku harus balik deh. Mungkin si Robinya ini udah dikejar-kejar sama selingkuhannya kali ya, harus cepet gitu kan, dan butuh uang untuk mau jalan sama selingkuhannya kali ya, atau juga. Terus selain itu ada lagi alasan si Robi, yang aku kurang uang nih, tapi aku nggak bisa narik ATM, kata dia. Loh, emangnya ATM kamu kenapa? Kata dia lah. Iya nih, kemarin aku mau narik uang, terus nggak bisa keambil lagi gitu ATM-nya. Apa sih, ketelan mesin ATM kartunya. Loh, jadi kamu udah ngurusnya itu ke bank, kata si Della kan. Iya, aku lupa terus nih, mau ke bank, nggak inget, nggak sempet. Banyak lah alasan si Robi gitu kan, ribet lah, alasan demi alasan untuk menutupi kebohongan lain gitu kan. Jadi gimana nih, udah aku nyamperin kamu, sekalian jemput kamu aja lah ke kantor, kata si Robi. Ya udah, akhirnya jemputnya ya pasti jemput uang. Jemput uang ya, bukan jemput pacarnya gitu, karena lama-lama nih ketahuan kalau siapa nih Robi selingkuh. Sampai akhirnya satu ketika si Della nelfon Robi, dan tiba-tiba yang ngangkat tuh si perempuan itu. Ini siapa ya? Loh, kamu yang siapa? Kata perempuan ini. Lah, aku pacarnya si Robi lah. Kamu siapa? Teman kerja atau apa ya? Pokoknya si Della ini kayak positive thinking banget sama pacarnya, padahal pacarnya ternyata udah lama selingkuhin dia gitu. Dan si Robi ini kayak nyerahin gajinya gitu ke selingkuhannya, makanya si Robi kekurangan uang untuk diri dia sendiri gitu. Kayak mungkin gajian terus dikasih ke selingkuhannya, karena setahu Della selingkuhannya ini masih sui. Mungkin ya siapa ini Robi ngebiayain selingkuhannya gitulah, ngasih jajan, ngasih uang bulanan, mungkin kayak gitulah. Si Della juga kurang paham, mungkin abis uang si Robi itu buat selingkuhannya ini gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya teleponan itu ngerasa nggak beres lah kan si Della. Jadi dia bertanya lah sama si Robi, itu tadi cewek siapa sih yang yang angkat telepon? Itu banyak lah memikirkan alasannya itu tuh siapa gitu. Dan Robi bilangnya, itu sepupu jauh aku dari kota ini, lagi datang ke Jakarta segala macam. Jadi tadi aku ke toilet, aku habis jemput dia gini. Aduh, alasan demi alasan lah. Lama-lama diselidiki sendiri sama Della gitu, selidikin, lama-lama ternyata tuh cewek selingkuhan. Ya akhirnya dia memutuskan lah untuk udahlah, kita nggak usah lagi ngelanjutin hubungan kita ini, kita udahan aja gitu. Untuk semua uang yang udah pernah kamu pakai, ya udahlah, terserah mau dibalikin atau enggak, kata Della. Nah, si Robi ini bilang, udah, ntar semua uang itu aku kembaliin, tenang aja, aku masih simpen nomor rekening kamu kok, kata si Robi. Ya udahlah, kalau emang kamu sadar, ya udah, ntar kalau memang ntar udah ada uangmu dan cukup, ya kapanpun itu terserah mau diganti apa enggak. Aku sih ya udahlah, aku nggak ngarep uang itu dibalikin, aku udah tahu kamu kayak gimana, kata si Della ini kan. Ya Dellanya kayak ya udahlah, orang kayak gitu juga gak bakalan lah mungkin uang kembali gitu, udah tau lah cocok bangsat gitu kan. Tapi gayanya sok, udah ntar aku balikin uangnya semuanya. Bacot banget sih, aku udah lihat ceritanya juga, alah bacot aja nih.
gak mungkin lah. Dan ternyata setelah ditunggu, Della nunggu 3 bulan ya, paling nggak 3 bulan gitu kan, ternyata lama-lama si Robinnya ngilang. Ya udahlah, ikhlasin aja uangnya gitu ya, hitung-hitung sedekah aja lah sama orang nggak mampu. Aduh, kasian banget sih ya, capek-capek kerja uangnya malah dimintain sama cowok brengsek kayak gitu, selingkuh lagi. Mana uang yang diminta itu buat pacaran sama yang lain gitu kan. Mau minjem duit alasannya, sayang aku kangen deh, tapi aku gak ada uang. Ya ampun, alasannya bisa banget ya kayak gitu. Aku mau ketemu kamu padahal mau jemput uang. Aduh, buat cowok-cowok nih ya di luar sana, kalian tuh jangan pacaran sama perempuan tuh kayak azas manfaat gitulah. Dia tuh kerja itu buat dibertahan hidup. Cewek nih ya, cewek kerja tuh udah pasti satu untuk bertahan hidup, satu untuk biayain keluarga mereka juga gitu kan. Siapa tahu mereka tuh tulang punggung kan, entah ayahnya udah nggak ada atau ayahnya masih ada tapi nggak bisa kasih uang lagi gitu, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya pokoknya dia kerja untuk tanggung jawab dia sama keluarga dia, orang tua dia, adik-adiknya. Ya mikir dong, pakai otak. Enak aja minta-minta duit cewek gitu. Dia tuh, saya sebagai cewek ya, kayak sedih gitu, cowok kok minta-minta uang ke cewek. Ntar kalau nikah gimana gitu. Misalnya lah pun gak selingkuh keadaannya, misalnya emang si cowoknya ini gak selingkuh tapi uangnya kayak untuk hura-hura si cowok gitu. Walaupun si cowok itu kerja, mungkin kerjaannya gak sehebat kerjaan si ceweknya mungkin ya, entah gajinya lebih rendah gitu kan. Ya inilah, dipikir-pikir gitu kalau mau minta uang sama cewek. Di mana harga diri kalian minta-minta uang gitu. Ya kalau mau minta aja sana sama bapak lu sekalian gitu, masih punya kan gitu. Kalau emang nggak punya ya jangan minta sama orang, apalagi sama cewek lu gitu. Hello, tolonglah, orang tuh kerja capek-capek ya buat ada yang mau dibiayain, ada yang mau ditanggung jawabin gitu, bukan cuma buat Anda seorang mokondo. Jadi ya buat para laki-laki kerjalah, usaha kek, tapi jangan selingkuh. Mana uangnya buat selingkuhan lagi. Aduh, ya udahlah guys, pokoknya banyakin introspeksi diri lah kalian para mokondo ya. Gitu aja sih dari aku. Makasih udah dengerin podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Bye.